Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulida. Saya dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya dan juga analisa saya terhadap 31 kasus permasalahan yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. Dari 31 kasus tersebut, saya memilih kasus korupsi. Kenapa ya? Ikuti terus. Jadi, korupsi ini merupakan salah satu dari 31 masalah demokrasi yang diidentifikasi oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi, dan Sosial. Dan juga menurut data ICW, tingkat korupsi di Indonesia ini sangat tinggi dan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan, termasuk pejabat publik, swasta, dan juga BUMN. Ini menunjukkan lemahnya demokrasi, akuntabilitas, dan juga transparansi dari sistem demokrasi di Indonesia. Dan sebagian hasil responden dari survei Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial terhadap 38 peserta itu, demokrasi di Indonesia itu berada dalam situasi yang suram, yaitu berupa kemunduran dimulai dari 44,7%, lalu juga kemandengan di 23,7%, bahkan kita dinilai itu bersifat otoriterisme atau mewajarkan hal yang nggak baik, yaitu dalam jumlah 28,9%, dan hanya 2,7 responden saja yang menilai demokrasi kita ini mengalami kemajuan. Kasus korupsi ini sudah sering terjadi di Indonesia. Seperti yang kita dapat ketahui bahwa setiap kita buka sosial media seperti YouTube, TikTok, ataupun Instagram atau akun sosial media lainnya, pasti kita selalu menemui kasus korupsi tersebut. Dari gambar tersebut atau diagram tersebut terdapat indeks diagram, yaitu kerugian dana negara dan juga dana pengembalian dari hasil korupsi. Dan hal ini jomplang sekali karena kerugian yang didapatkan negara itu sangat banyak dan juga dana pengembaliannya ini sangatlah sedikit atau terbilang tidak terkembalikan. Jadi di sini terdapat indeks diagram data kasus korupsi di lembaga-lembaga negara per 5 Desember 2024, yaitu dari DPR, lalu ada dari kementerian ataupun lembaga pemerintahan lainnya, lalu BUMN, komisi, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, ataupun pemerintahan kota. Dan ini merupakan instansi-instansi negara yang terlibat terhadap korupsi. Menurut jurnal Indo.com, tahun 2025 ini menjadi periode yang penuh dengan gejolak bagi Indonesia, dikarenakan dengan terungkapnya berbagai kasus korupsi berskala besar yang melibatkan pejabat tinggi, BUMN, dan juga sektor swasta lainnya yang terlibat terhadap kasus korupsi ini. Dan beberapa di antaranya itu yaitu kasus skandal korupsi Pertamina dengan kerugian mencapai 968,5 triliun, lalu yang kedua itu kredit fiktif di LPRI, lalu yang ketiga dana iklan fiktif Bank BJB dengan kerugian 222 miliar, lalu yang keempat korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan yaitu dengan kerugian 75,94 miliar, lalu yang kelima penangkapan Hasto Kristianto oleh KPK, lalu yang keenam korupsi Tata Niaga Timah atau PT Timah, lalu yang ketujuh penyerobotan lahan sawit oleh grup Duta Palma, lalu yang kedelapan pengolahan kondensat ilegal oleh TPPI. Kenapa sih korupsi ini tuh bisa terjadi dan juga apa penyebabnya? Kenapa sih masih banyak kasus korupsi ini? Apa yang menyebabkan kasus korupsi ini masih merajalela? Kita bahas beberapa faktor penyebabnya, dimulai dari penyebab internal, yaitu adanya sifat keserakahan, ketamakan, dan juga rakus dari manusia tersebut. Lalu gaya hidup yang terlalu konsumtif atau terlalu mewah. Lalu moral yang lemah, nilai moral yang lemah dan juga attitude yang tidak baik. Lalu ada beberapa faktor penyebab eksternal, dimulai dari aspek sosial, aspek politik, lalu aspek hukum, aspek ekonomi, dan juga aspek organisasi. Dan korupsi ini terjadi karena ada beberapa hal, yaitu dimulai dari pressure atau tekanan, opportunity, kesempatan, dan juga rationalization atau rasionalisasi. Jadi hal ini yang menyebabkan si korupsi ini jadi terlalu diwajarkan oleh beberapa kalangan koruptor. Lalu apa saja dampak dari korupsi ini? Apa yaitu dampak korupsi terhadap ekonomi? Yang pertama dapat merugikan keuangan negara dan juga ekonomi sosial, lalu menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan juga investasi, menurunkan pendapatan dari sektor pajak, meningkatnya hutang negara, menurunkan produktivitas dan juga menghambat perkembangan sektor industri, lalu mempersulit pembangunan ekonomi, dan mengurangi kualitas barang dan jasa untuk kepentingan publik. Lalu ada beberapa dampak korupsi terhadap sosial, yaitu menaikkan harga jasa dan pelayanan publik yang dibebankan, lalu meningkatnya angka kriminalitas dan kejahatan, lalu menurunkan tingkat moralitas masyarakat.
lalu memperlambat pengentasan angka kemiskinan, lalu membatasi akses pendidikan dan pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, lalu menyebabkan solidaritas sosial antara masyarakat semakin langka. Lalu beberapa dampak korupsi terhadap pemerintahan antara lain yaitu menurunkan integritas pemerintahan yang terlibat terhadap kasus korupsi tersebut, lalu menyebabkan sosial etika politik di tingkat birokrasi, lalu menyebabkan birokrasi tidak efisien dalam pelayanan publik, dan yang terakhir itu meruntuhkan otoritas pemerintahan yang terlibat korupsi. Lalu beberapa dampak korupsi terhadap politik antara lain munculnya bentuk kepemimpinan yang korupsi atau suka korup, lalu menguatnya sistem plutokrasi yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis, lalu menghancurkan kedaulatan rakyat dan juga menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Lalu dampak korupsi terhadap penegakan hukum yaitu menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap suatu lembaga negara atau institusi negara, lalu menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi, lalu menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset, memperlemah pemeran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Lalu beberapa dampak korupsi terhadap pertahanan dan juga keamanan di Indonesia antara lain yaitu melemahnya alutsista dan juga sumber daya manusia di Indonesia, lalu melemahkan garis batas negara karena anggaran militernya terkorupsi, lalu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat karena masyarakat sudah muak terhadap perilaku korup pejabat. Lalu yang terakhir itu mungkin dampak korupsi terhadap lingkungan dengan menurunkan kualitas lingkungan karena illegal logging dan juga sebagainya. Lalu juga menurunkan kualitas hidup karena pencemaran dan juga kerusakan hutan. Lalu bagaimana solusinya terhadap kasus korupsi ini? Korupsi ini kita bisa memberantasnya, yaitu dengan adanya yang pertama, transparansi. Nah, transparansi ini merupakan salah satu upaya yang penting untuk mengatasi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yaitu transparansinya itu berupa apa? Berupa keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan juga penegakan hukum yang sesuai. Lalu akuntabilitas, yaitu dengan adanya transparansi dan juga mekanisme pelaporan yang baik, lalu pengawasan yang independen, lalu sanksi yang tegas terhadap koruptor. Lalu penegakan hukum yang baik ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku koruptor dan mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan mendatang. Lalu juga partisipasi masyarakat merupakan unsur penting atau upaya yang sangat penting untuk mengatasi korupsi di Indonesia karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan juga pengawasan pemerintah itu dapat membantu mencegah terjadinya korupsi ini dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Lalu juga pendidikan anti korupsi. Kita harus memulai pendidikan anti korupsi yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan juga anti korupsi sejak dini pada generasi muda yang akan mendatang juga. Lalu reformasi birokrasi itu dengan penyederhanaan prosedur, lalu juga seperti yang tadi saya bilang, transparansi dan akuntabilitas, lalu penguatan integritas, dan juga pemanfaatan teknologi yang baik. Lalu kerjasama internasional, yaitu dengan berbagi pengalaman dan best practice Indonesia dengan negara-negara lain yang telah berhasil dalam mengatasi kasus korupsi tersebut, lalu bantuan teknis dan keuangan, lalu penguatan penegakan hukum, pencegahan korupsi. Jadi pencegahan korupsi ini solusinya itu kita bisa mulai yaitu dari tahap pertama mungkin kita bisa dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, lalu memperkuat penegakan hukum di Indonesia dulu. Setelah itu baru meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kasus korupsi ini. Lalu juga melakukan pendidikan anti korupsi, melakukan reformasi birokrasi dan juga memperkuat kerjasama antar internasional. Sekian hasil dari presentasi saya atau pemaparan tentang kasus korupsi ini terhadap kemunduran sistem demokrasi di Indonesia. Korupsi itu bukan hanya mencuri uang, tapi juga mencuri masa depan bangsa. Negeri tanpa korupsi adalah negeri yang memberikan kita harapan. Melawan korupsi berarti mencintai Indonesia dengan cara yang nyata. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman.